Berhenti deh jadi tempat pembuangan sampah mental orang lain. Nah, kali ini aku mau bagiin satu mindset stoik yang bakal bikin kamu tuh nggak gampang baper lagi sama omongan netizen atau bahkan temen yang toksik. Pernah nggak sih kamu ngerasa hari kamu yang tadinya tenang tiba-tiba rusak total cuma gara-gara satu komentar pedas di medsos? Atau mungkin ada temen yang katanya cuma bercanda, tapi sebenarnya merendahkan. Dan omongannya itu kepikiran terus sampai kamu mau tidur. Jujur deh, itu rasanya capek banget kan? Pikiran jadi penuh, hati nggak tenang, dan energi kamu habis cuma buat mikirin sesuatu yang sebenarnya nggak bisa kamu kontrol. Coba deh, bayangin skenario ini. Kalau ada orang asing tiba-tiba datang ke depan rumah kamu sambil bawa kantong plastik isi sampah busuk. Terus dia mau naruh sampah itu tepat di tengah ruang tamu kamu. Apa yang bakal kamu lakukan? Kamu pasti bakal nolak mentah-mentah kan? Kamu bakal usir orang itu. Karena kamu gak mau rumah kamu jadi bau dan kotor gara-gara sampah milik orang lain. Tapi anehnya, dalam hal mental, kita sering banget ngelakuin hal yang sebaliknya. Kita biarin orang lain ngelempar sampah berupa hinaan, kritik yang gak membangun, atau nyinyiran gak jelas. Dan kita malah memungut sampah itu. Kita simpan di dalam pikiran, kita ulik-ulik terus baunya. Sampai akhirnya sampah itu merusak kedamaian diri kita sendiri. Sadar gak sih? Selama ini kamu mungkin secara gak sengaja udah ngasih remote control emosi kamu ke tangan orang lain. Jadi mereka tinggal tekan tombol hina, dan kamu langsung sedih. Mereka tekan tombol nyinyir dan kamu langsung overthinking seharian. Akhirnya, kamu jadi gak punya kendali atas diri kamu sendiri. Karena kamu ngebiarin orang lain yang nentuin kapan kamu harus merasa buruk. Padahal, dalam prinsip stoikisme, ada satu garis tegas yang harus kita pahami. Yaitu antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang enggak bisa kita kendalikan. Omongan orang itu jelas ada di luar kendali kamu. Tapi bagaimana kamu meresponsnya? Nah, itu sepenuhnya ada di tangan kamu. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita berhenti jadi tempat sampah mental dan mulai mengambil alih kendali itu? Semuanya dimulai dari memahami satu konsep sederhana, tapi sangat kuat, yang disebut dengan dikotomi kendali. Nah, buat lebih paham soal kontrol diri ini, aku mau kasih kamu satu analogi yang sebenarnya sering banget dipakai para filsuf stoik. Kita sebut aja ini logika hadiah. Bayangin gini, ada orang yang tiba-tiba datang ke kamu. Terus dia nyodorin sebuah kotak kado yang rapi, kelihatan cantik dari luar. Tapi pas dibuka, isinya ternyata cuma sampah plastik yang bau banget. Terus dengan santainya dia bilang, "Nih, buat kamu." Nah, kalau kamu nolak buat nerima kotak itu, kira-kira sampah itu jadi milik siapa? Jawabannya jelas kan? Tetap milik si pemberi. Sampahnya nggak bakal berpindah ke tangan kamu. Ya, karena kamu memilih untuk nggak mengambilnya. Sesimpel itu. Hinaan, omongan pedas, atau nyinyiran orang lain itu sebenarnya persis kayak kado sampah tadi. Pas ada orang yang bilang kamu nggak becus, lambat, atau lebay, itu sebenarnya mereka lagi nawarin sampah emosional ke kamu. Tapi masalahnya, selama ini kita sering banget ngerasa wajib buat nerima sampah itu. Begitu kamu marah, kepikiran sampai gak bisa tidur, atau mulai ngebatin, kenapa ya dia bilang gitu? Itu tandanya kamu baru aja mengulurkan tangan dan mengambil sampah itu dari mereka. Sekarang sampahnya ada di tangan kamu, baunya nempel di kamu. Dan si pemberi, mereka mungkin udah pergi sambil ketawa. Sementara kamu sibuk ngeratapin sampah yang sebenarnya bukan punya kamu. Prinsip stoik itu sebenarnya sederhana. Kamu tidak wajib nerima apa yang orang lain kasih. Apalagi kalau isinya cuma racun. Kamu punya hak penuh buat bilang di dalam hati, "Makasih tawarannya, tapi itu punya kamu, bukan punya aku." Logika ini ngajarin kita kalau rasa sakit hati itu sebenarnya adalah sebuah pilihan. Hinaan itu cuma getaran udara atau sekedar kumpulan huruf di layar HP kamu. Dia baru jadi senjata yang ampuh kalau kamu sendiri yang mengizinkan kata-kata itu masuk ke dalam pikiran kamu.
Tapi aku tahu, prakteknya nggak akan semudah dengerin penjelasannya sekarang kan? Pasti ada aja satu suara di kepala kamu yang bilang, tapi kan itu keterlaluan. Atau, tapi itu nggak adil. Nah, biar kamu lebih gampang buat menolak hadiah sampah ini di kehidupan nyata, kita perlu membedah satu hal lagi yang sering banget bikin kita terjebak, yaitu cara kita memberikan label pada sebuah kejadian. Pernah nggak sih kamu ngerasa pas ada orang yang ngomong kasar atau tiba-tiba ngeremehin kamu, rasanya tuh kayak kena setrum. Tiba-tiba muka jadi panas, jantung deg-degan, dan ada dorongan kuat banget buat langsung bales. Atau minimal marah-marah di dalam hati. Nah, secara psikologis itu sebenarnya bukan karena kamu lemah kok. Itu murni kerjaan otak tua kita yang namanya amigdala. Di dunia psikologi, fenomena ini disebut sebagai amigdala hijack. Jadi gini, otak kamu itu ternyata nggak bisa ngebedain antara ancaman fisik, kayak mau diterkam harimau, sama ancaman sosial, kayak dihina orang. Buat si amigdala ini, hinaan itu dianggap serangan yang mengancam nyawa. Makanya respon kamu jadi otomatis, fight or flight. Kamu jadi pengen nyerang balik. Tapi, nah disinilah bedanya antara orang yang disetir sama emosinya sama orang yang benar-benar punya kendali diri. Ada seorang psikolog terkenal, namanya Viktor Frankl. Dia pernah bilang sesuatu yang keren banget. Katanya, di antara stimulus atau hinaan orang tadi dan respon alias reaksi marah kamu, itu sebenarnya ada sebuah ruang kosong. Masalahnya, selama ini ruang kosong itu sempit banget buat kamu. Begitu ada stimulus, kamu langsung lompat ke respon. Begitu dihina, ya langsung marah. Kamu gak sempat mikir kan? Akhirnya, kamu jadi budak dari reaksi emosional kamu sendiri. Kamu membiarkan orang lain memegang kendali atas perasaan kamu, cuma karena 1-2 kalimat sampah mereka aja. Nah, kunci dari stoikisme dan kecerdasan emosional itu sebenarnya simple. Gimana caranya kita bisa memperbesar ruang kosong itu tadi? Coba bayangin deh, ruang itu kayak jeda napas. Semakin besar ruang kosong yang kamu punya, semakin besar pula kebebasan kamu untuk memilih. Apakah aku mau marah atau aku mau cuek aja? Pas kamu punya ruang ini, kamu bakal sadar kalau marah itu pilihan, bukan kewajiban. Kamu bisa ngelihat hinaan itu dari jauh, memperhatikannya sebentar, lalu memutuskan buat nggak masukin itu ke dalam hati. Tapi pertanyaannya, gimana sih cara praktis? Nah, sekarang aku mau kasih kamu satu mental playbook. 3 langkah praktis yang bisa langsung kamu pakai pas ada orang yang nyerang kamu secara verbal. Ini bukan teori doang ya, tapi teknik yang bisa kamu praktekkan bahkan pas situasinya lagi panas. Langkah pertama, jeda strategis atau the stoic pause. Begitu telinga kamu dengar kata-kata yang gak enak, please jangan langsung buka mulut buat bales. Diem dulu. Ambil napas selama 3 detik. Kedengarannya simpel banget kan? Tapi sebenarnya di dalam otak kamu, 3 detik ini adalah waktu buat bagian logika kamu untuk bangun dan ambil kendali. Sebelum emosi kamu tuh ngegas duluan. Jadi, kamu lagi kasih ruang buat diri kamu sendiri untuk memilih respon. Bukan cuma sekedar bereaksi secara otomatis gitu aja. Terus, langkah kedua, filter logika. Pas kamu lagi diem itu, coba tanya ke diri kamu sendiri. Ini fakta atau cuma opini? Misalnya nih, kalau bos kamu bilang, laporan kamu banyak typo di halaman 2. Nah, itu fakta. Ambil, perbaiki, selesai. Tapi kalau dia bilang, kamu itu nggak berguna dan bodoh. Wah, itu sih cuma opini. Dan ingat ya, opini dari orang yang lagi emosi atau nggak tahu perjuangan kamu itu ibarat sampah. Kamu nggak punya kewajiban kan buat mungut sampah orang lain terus dimasukin ke dalam rumah kamu. Jadi ya udah, biarin aja itu tetap di luar. Langkah ketiga, visualisasi angin. Bayangin kata-kata pedas mereka itu kayak angin yang lewat gitu aja di telinga kamu.
Angin mungkin bisa bikin kamu ngerasa kedinginan sebentar. Tapi angin itu nggak punya kekuatan buat ngelukain kulit kamu. Apalagi ngerusak karakter kamu di dalam. Kata-kata mereka itu cuma getaran udara yang nggak punya power apa-apa. Kecuali kalau kamu kasih izin untuk masuk ke hati. Misalnya nih, pas kamu lagi kumpul sama temen yang toksik dan tiba-tiba dia ngerendahin pilihan hidup kamu. Alih-alih baper, kamu langsung pakai teknik ini. Tarik napas, sadari kalau itu cuma opini dia yang gak relevan. Dan bayangin omongannya cuma angin ribut yang bakal reda sendiri. Kamu bakal kaget deh, betapa tenangnya perasaan kamu pas ngelihat mereka capek sendiri. Karena gak berhasil bikin kamu marah. Tapi ada satu jebakan nih yang sering bikin kita gagal nerapin langkah-langkah ini. Sesuatu yang sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Jebakan terbesarnya itu sebenarnya adalah keinginan kita buat ngontrol apa yang jelas-jelas gak bisa kita kontrol, yaitu mulut orang lain. Kita itu sering banget lupa kalau kita ini adalah tuan rumah bagi pikiran kita sendiri. Nah, coba deh kamu bayangin. Bayangin kalau pikiran kamu itu adalah sebuah rumah yang bersih dan nyaman banget. Terus, tiba-tiba ada orang asing lewat di depan rumah kamu. Dan dia langsung lempar kantong plastik isi sampah yang bau banget. Tepat ke teras rumah kamu. Kira-kira apa sih yang bakal kamu lakuin? Apa iya kamu bakal ambil sampah itu, terus kamu bawa masuk ke kamar? Terus kamu simpen di bawah bantal supaya kamu bisa cium baunya tiap malam sambil nangis? Pasti enggak kan? Itu konyol banget. Kamu pasti bakal biarin aja sampah itu di luar. Atau ya udah, tinggal kamu sapu dan buang ke tempat yang semestinya. Tanpa perlu ngerasa sakit hati sama sampahnya. Jadi begini, hinaan atau omongan negatif orang lain itu ya persis kayak sampah tadi. Itu bukan milik kamu, itu milik mereka. Aku pengen kamu ingat satu prinsip stoik yang kuat banget ini. Satu-satunya hal yang bisa melukai jiwamu adalah penilaianmu sendiri terhadap kejadian itu. Bukan kejadian itu sendiri. Orang luar sana bisa aja panggil kamu dengan sebutan apapun. Tapi sebenarnya itu cuma getaran suara aja di udara. Suara itu nggak punya power apa-apa. Sampai akhirnya, kamu sendiri yang ngizinin kata-kata itu masuk dan melukai perasaanmu. Kamu terluka itu bukan cuma karena mereka jahat, tapi karena kamu setuju sama penilaian mereka. Mulai hari ini, yuk kita sepakat. Kita nggak akan lagi jadi pemulung perasaan. Kita nggak akan lagi mau pungutin sampah yang orang lain lempar ke arah kita. Karena kamu itu punya hak penuh buat bilang, makasih sampahnya, tapi aku nggak butuh. Jadilah penjaga gerbang yang tegas buat kedamaian pikiran kamu sendiri. Karena pada akhirnya, kebahagiaan kamu itu terlalu mahal